Oke warga YouTuber, kali ini kita akan bahas satu tema yang bisa dibilang itu penting di dalam kehidupan saat ini ya. Khususnya para fresh graduate yang baru saja lulus, yang baru saja wisuda, yang baru saja punya channel-channel banyak gitu. Yang baru sudah lulus dan yang baru lulus kuliah ini ya. Kenapa ya? Nah, sekarang fresh graduate yang mungkin yang akan mau masuk tempat bekerja, mungkin yang akan masuk di era di mana mereka akan memasuki ruangan kerja, mungkin di mana mereka baru masuk ketika dalam ruangan kuliah akhirnya mereka bekerja. Tapi di era sekarang ini ya, ada beberapa sarjana fresh graduate, ada beberapa anak SMA yang mungkin juga tidak bisa kuliah, tidak bisa bekerja, dan mungkin saja mereka bisa malas dalam konteks bekerja ya. Itu yang menjadi problem ya dalam era saat ini ya. Soalnya sebagai bisa di internet ya, kita lihat itu kalau kita lihat ada beberapa pengalaman yang cukup bisa dibilang itu cukup bikin fresh graduate itu sedikit diacak-acak ya, sedikit diperjelek sih. Tapi ini penting ya, ini penting untuk melatih mental ya, mental bekerja dan lain sebagainya. Nah mungkin di video kali ini ya kita akan bahas sedikit etika kerja, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus membawa hidup kita jauh sungguh-sungguh bekerja, bagaimana kita bisa membawa setiap orang itu untuk oke lah kita bekerja, oke lah kita mau bekerja, kita mau berkarya, kita mau menghasilkan karya, kita mau apapun itu yang sebenarnya itu penting. Dan sebenarnya ini hanya cukup pengalaman sebenarnya, soalnya kenapa? Kita bisa melihat pengalaman yang paling sederhana dalam bekerja secara umum, bukan bekerja secara khusus dalam bidang itu, tapi secara umum. Khususnya para fresh graduate yang baru saja lulus dan juga malas mencari pekerjaan, malas saat kuliah, malas mencari dari channel-channel saat kuliah, atau malas dalam bidang itu. Nah, fresh graduate itu penting, soalnya kalau kita di fresh graduate, banyak lulusan saat ini itu banyak fresh graduate yang bermasalah. Kira-kira apa menjadi masalahnya, apa menjadi kontennya, apa menjadi ininya? Oke, kita simak ya. Yang pertama itu permasalahannya. Ya, permasalahan era saat ini ya. Ada sebagian, saya nggak bilang sebagian banyak. Ini khusus fresh graduate yang tanda kutip itu tidak bisa bekerja, tidak bisa kuliah yang baik, tidak bisa ngapain-ngapain itu loh. Nah ada sebagian besar fresh graduate itu bisa dibilang itu gini. Ya mereka kuliah saja, mereka mencari perkuliahan gitu ya. Mereka kuliah, masuk kuliah pagi, pulang malam, masuk kuliah pagi, pulang siang dan lain sebagainya. Mereka bekerja untuk kuliah, mereka ngajikan untuk kuliah. Tapi sebagian besar ya, ada yang sukses dalam bidang kuliah, skillnya mereka sukses. Ada sebagian besar yang malas kuliah. Ada, ini khususnya ada ya, bukan yang tidak ada, yang ada. Ada yang kuliah hanya masuk kuliah terus ini, ada yang merasa kuliah itu kayak beban, ada yang kuliah itu merasa bahwa gak usah kuliah lah, penting kita sukses apa ada. Tapi di luar itu semua suksesnya didefinisikan juga lah akhirnya. Kalau kita bidang kuliah ini sukses dan lain-lain, ada didefinisikan lebih lanjut. Sukses dalam bidang finansial, sukses dalam bidang ekonomi, sukses dalam bidang skill, soft skill, atau kerja keras, kreativitas, itu ada suksesnya masing-masing. Tetapi di sini kita bahas secara umum ya. Oke, kembali lagi, banyak fresh graduate, bagian besar fresh graduate yang ini mulai bermasalah dalam dunia kerja. Sebagai contoh ya, fresh graduate yang bisa dibilang itu mental strawberry ya. Mental mereka ditempa, mereka dipukul, mereka diapakan itu. Mereka bisa beralasan dan mereka punya mental yang jelek. Ada salah satu konten di Facebook ya, misalnya di salah satu konten jadi bilang itu yang pernah saya lihat di YouTube, gimana kita itu orang kita lupa yang ngambil ngambil satu kasus yang saya post di Facebook bahwa ada satu fresh graduate yang bermasalah ya di suatu kantor, dua kantor konten kreator yang ingin bikin konten briefing, ingin bikin konten, ingin bikin apa, dia nge-hire 3 orang. Yang pertama adalah yang berpengalaman 2 tahun, yang kedua adalah berpengalaman 3 tahun, yang terakhir ada seorang fresh graduate yang baru saja lulus. Tetapi yang mental lulus ini, mental strawberry ini, itu mintanya aneh-aneh gitu. Sebagai contoh ya,
Oke lah gajinya anak yang baru-baru yang pertama gajinya 5 juta, tapi dia ingin disamakan gajinya 5 juta itu. Misalnya dia gajinya 2 juta tapi minta disamakan gajinya dengan yang berpengalaman 2 tahun. Sedangkan kontennya masih acak-acakan, masih pakai Google Translate, masih beberapa hal yang bisa dilihat tuh bikin sebel ya ART ya. Bikin sebel kalau kita punya usaha ya. Sebel karena apa? Kita memperkerjakan orang yang tidak produktif dengan gaji yang minta tinggi. Yang lebih sebelnya adalah sering terlambat mengurusi konten. Sehari harus bikin 5 konten yang berkualitas. Sehari itu 5 konten berkualitas. Tapi jadi apa? Bikin 1, bikin 2, bikin 3, bikin 4 dan lain sebagainya itu kan. Jadi jadi masalah sebenarnya. Yang lebih masalah lagi sejak gaji pertama, fresh graduate ini yang baru lulus ini bisa dibilang tuh langsung tepar, nggak mau konten, nggak mau chat dengan bosnya 2 hari kali chat nggak dibalas. Tiba-tiba seminggu ketika nggak dibalas ini akhirnya keteteran nih, yang pengalaman 2-3 tahun keteteran, akhirnya pulang lembur dan lain sebagainya. Gara-gara fresh graduate ini, akhirnya kenapa seminggu kemudian di fresh graduate maaf ya saya nggak bisa kerja gini karena saya nggak mau mood. Anjir itu apa mood itu orang itu kerja itu nggak pakai mood itu, nggak pakai mood. Dia itu bilang dia pakai mood gitu. Pakai mood itu apa gitu? Kontennya apa gitu? Konten kok pakai mood, kerja pakai mood itu. Akhirnya kita ada telusuri akhirnya apa? Oh ya maaf ya saya mental illness. Tuh kawan ingat ya bro. Kalian kerja itu nggak pakai mood. Kalian kerjakan. Mau bawa lembur apapun itu kerjakan, harus kerjakan. Nah ini jadi problematik ya. Satu sisi benar ART ini, satu sisi fresh graduate itu malas, hanya malas bekerja aja yang buat orang tuh gagal ya. Itu sih yang pertama. Yang kedua, kebanyakan orang-orang yang terima kerja, suku fresh graduate terima kerja, ini bukan ngecek, ini hanya khusus. Saya nggak bilang semua. Kalau saya bilang semua fresh graduate saya kena dari seluruh Indonesia kali ya. Di band kontenmu kok kasar gimana gitu. Ya ini kan untuk melatih mental kan, mental bekerja, etika bekerja dan lain sebagainya ya. Ini kita berarti ya. Ada fresh graduate yang bisa dibilang itu oke, dia dapat pekerjaan, tetapi dia tidak membaca kontrak kerja terlebih dahulu. Kontrak kerjanya sebagai contoh ya. Oke, kontrak kerja 8 jam sehari. Kerjakan 8 jam sehari. Tapi kalau lembur gak dibayar. Di kontrak itu. Kalau gini, kalau dia males kerja 8 jam sehari, itu bisa dikerjakan selama 6 jam, 7 jam. Tapi kalau dia nggak baca kontrak, dia merasa bahwa lembur itu nggak dibayar, lembur itu harus dibayar, dan dia kerjakan sampai 10 jam, 12 jam. Yang salah dan fresh graduate itu tadi, orang yang kerja itu tadi. Soalnya kenapa? Sudah tahu ada beberapa lembur yang nggak dibayar, ada beberapa lembur yang dibayar. Ingat, terutama tanda tangan ketika baca kontrak, ada lembur nggak dibayar. Ingat itu, ada lembur nggak dibayar itu kayak kesalahan kita lemot, kesalahan kita yang jelek, konten kita jelek, kerja kita jelek, apapun itu lembur nggak dibayar. Ya itu harus diingat, itu lembur yang dibayar. Kecuali lembur yang dibayar, itu ada namanya penugasan, surat tugas dan lain sebagainya, diingat. Sebagai contoh ya, ini lembur yang dibayar ya. Oke, kamu kerja 8 jam sehari, tapi kamu disuruh tambahan bos dengan kontrak tambahan 2 jam per hari. 1 jam per hari. Ada tambahan uang misalnya 50.000, 20.000 per hari. Namanya lembur dibayar. Kenapa? Karena kerja target perusahaannya. Nah kalian ini ya yang kerja tidak membaca kontrak dahulu, kalian asal-asalan bekerja, ya udah, itu hak kalian tidak bisa dituntut. Kalau kalian nuntut bahwa oke, gue lembur dibayar gitu, itu lagi kesalahan kalian tidak baca kontrak. Karena kalau dalam pengadilan ketika kalian ngomong, oke, saya lembur gak dibayar, oke ini gak dibayar, Anda kalah. Kenapa? Di kontrak saya tangan Anda sudah perjanjian MOU, sudah perjanjian kontrak, perjanjian kerja. Kok ada perjanjian kerja kayak gitu ya? Mohon maaf, tepar udah. Kalian ngapain coba? Kalian ngapain protes? Ngapain ini? Ngapain itu? Ingat gitu. Nah itu kerja. Ada lagi ya. Ada bilang, saya ini belum sukses di tempat lain, sukses apa gitu, sukses dalam bidang tinggi, sukses apa itu. Semua itu adalah hoki gitu. Hoki coy, hoki gitu.
Sebagai contoh ya, seorang admin tiba-tiba menjadi manajer dalam jangka 1 tahun. Itu hoki. Kenapa hoki? Karena admin ini pasti punya kemampuan skill yang banyak, punya skill yang besar, punya skill yang menjadi topang utama perusahaan ini, punya skill di mana dia itu jadi orang-orang yang punya pengaruh besar dalam perusahaan ini. Dan akhirnya apa? Dari admin biasa jadi manajer. Itu bisa. Itu hoki sebenarnya. Dia punya skill, ketemu peluang, itu hoki. Nah, ini hoki akhirnya. Ini skillnya, ini peluangnya. Kalau dia ke satu, oke, double hoki namanya. Double hoki dan dia bisa naik pangkat gitu. Itu bisa terjadi dalam beberapa perusahaan tertentu. Ada juga yang fresh graduated, tapi dia punya skill yang tinggi, skill yang baik, punya kemampuan yang baik. Kayak mantan saya dulu ya, punya kemampuan baik. Tiba-tiba setelah dia lulus, setelah dia D3, dia ada terima di perusahaan yang baik. Nah, ada terima gini. Dan dia terikat kontrak di situ dengan gaji yang cukup tinggi di dalam konteks di mana pekerjaannya itu penting bagi seorang software mungkin ya. Itu bisa jadi, semua bisa jadi gitu. Selama kita bisa mau rajin, mau bekerja sungguh-sungguh, mau apapun kita bisa loh. Itu bisa. Jadi semua itu adalah bisa jadi hoki gitu. Nah inilah yang saya bilang itu, kalian fresh graduate yang mau fresh graduate, yang masih kuliah, yang masih sekolah, mau apapun itu kalian harus temukan ambisi, disiplin hidup kalian. Apapun itu, passion bisa berubah, ambisi bisa berubah, semua bisa berubah. Tapi kalau kalian disiplin, tekun di bidang kalian, tekuni apa yang kalian sukai, tekunin hingga latihan, nyari pekerjaan, skill apapun masih bisa gitu. Jangan kalah gitu. Nah, ini beberapa tips yang bisa dibantu bagi orang yang saya guru biasa, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Pengalaman juga masih ya setahun setengah bulan lah, belum bisa dibilang tuh mahir banget sih. Tapi karena saya sering membaca dan sering bikin konten, dan apapun saya bisa berikan tips-tips ya untuk fresh graduate. Apalagi yang terpenting adalah orang-orang yang masih kuliah ini loh. Ingat kan masih kuliah 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun lagi, skripsi, tugas akhir, KKN dan lain sebagainya. Anda punya kesempatan yang besar. Kalau Anda tidak punya kesempatan yang besar, buat apa? Oke, beberapa hal yang harus diingat ya. Yang pertama, jangan malas. Ya, jangan malas sekalipun, jangan banyak main game, jangan banyak apapun itu kecuali Anda di bidang itu loh. Contoh, ini paling banyak gamer yang akan sedikit kritik saya ya. Oke, Anda suka main game, Anda main game terus. Tetapi itu bukan bidang yang Anda disiplinkan, bukan bidang yang Anda kuasai, bukan bidang yang bisa dibilang itu penting gitu loh. Akhirnya Anda main game cuma memberikan dopamin untuk otak kalian, berikan dopamin. Akhirnya apa? Ya Anda kayak jual main game gitu. Kecanduan akhirnya nggak baik. Ini bukan ganti kritik yang orang-orang ekspor ya. Orang-orang ekspor tuh kekhususan tertentu yang punya hoki, punya skill gaming, punya hoki, punya keperluan jadi satu. Nah ini orang-orang yang tidak punya peluang kayak gitu, ingat, jangan banyak main game, disiplin hidup gitu loh. Bukan berarti saya bilang game itu jelek, game itu enak gitu loh. Tapi kalau kalian punya porsi yang salah, punya kecenderungan yang salah, tidak punya skill, tidak punya bakat, tidak punya koneksi, tidak punya apapun itu, game itu menjadikan kalian tuh tidak baik. Saya ingat di beberapa anak sekolah SMA ya yang saya ajar ya misalnya. Sebagian besar ada kecanduan game, kecanduan TikTok, kecanduan sosial media dan sebagainya. Memang baik itu baik. Tapi satu sisi kayak saya jadi eman gitu. Waktu mereka istirahat dipakai main game, waktu mereka ini dipakai main game. Andai kata mungkin waktu saya dipakai belajar. Waktu saya dinaikkan skill mereka, waktu saya dinaikkan otak mereka dinaikkan ke tinggi ya, setinggi-tingginya itu. Andai kata bisa kayak gitu tuh sangat anugerah gitu. Jadi skill mereka naik, tinggal nunggu peluang masuk. Nah, kalau sudah peluang masuk udah hoki gitu. Nah itu jadi masalah. Bukan berarti gue kritik main game ya. Ada satu kasus spesial di mana seorang itu kecanduan game tapi masuk dalam bidang e-sport itu bisa. Jadi tolong kendalikan diri yang penting itu. Kendalikan ini, jangan malas. Yang pertama itu. Yang kedua adalah naikkan otak. Kalau kalian mau menjadi orang-orang sukses, leher ke atas naik. Investasikan leher ke atas naik. Coba bayangin kalau otak kalian tidak pintar, otak kalian cuma biasa-biasa saja.
Otak kalian tuh seakan-akan tuh ya cuma 2M ya, 3M atau apa gitu. Kata orang tuh pakai Intel Pentium 3 sedangkan Intel Core gitu misalnya gitu. Kecepatan otak kalian itu naikkan. Otak kalian seringnya naikkan. Bakatnya naikkan. Pacingnya naikkan, disiplinnya naikkan, naikkan terus. Nah, naikkan dan pelajari. Karena aset terbesar dari otak. Banyak anak muda yang dikritik oleh beberapa orang ya tidak bisa beli rumah. Tapi banyak anak muda di luar sana bisa beli rumah gitu. Kenapa? Otak ke atas. Kalau otak gak ke atas, otak gak bisa diungkapkan, tidak bisa digeledah beli rumah gitu. Jadi itu ya. Itu kalau dia bilang otak ke atas itu penting ya memang penting gitu loh. Kalau nggak penting tuh ya itu rumah gitu. Jadi naikkan skill otak kalian. Kalau otak kalian tidak bisa naik gitu ya percuma. Kalau kalian tidak bisa naik, tidak bisa apa ya, tidak bisa naikkan itu percuma gitu. Yaitu otak kalian menjadikan nilai utama ya. Utama kalau kita bisa memahami itu. Yang terakhir kita bicara tentang sedikit di dalam Alkitab ya. Yang namanya sedikit Alkitab itu. Etika kerja dalam Alkitab itu sangat-sangat sederhana loh. Kalau dibilang sangat sederhana juga bisa dibilang itu bisa dipelajari dengan mudah sih harusnya. Kenapa bisa dipelajari dengan mudah? Karena memang bekerja itu selalu ada dalam hidup kita gitu. Yang pertama kalau kita bilang secara kitab Kejadian ya, Kejadian 3 itu kalau kita bilang bekerja itu ya itu ada semenjak zamannya Adam dan Hawa bekerja ketika mereka jadi dalam dosa. Jadi kita yang tidak taat pada Allah, tidak taat pada Tuhan, kita bisa bekerja terus terang, kita bekerja itu karena dosa. Kalau kita berdosa di hadapan Allah, dosa kita memiliki dosa asal, dosa keturunan dan sebagainya, itu membuat kita bisa kerja. Yang pertama, dosa menimbulkan kemalasan. Dosa menimbulkan satu hal yang tidak baik. Dosa menimbulkan setiap orang untuk bermalas-malasan. Dosa menimbulkan setiap orang tidak mau bersungguh-sungguh. Dosa membuat orang itu jadi malas. Dosa membuat orang itu jadi tidak baik. Dosa itu membuat orang itu ya bisa dibilang itu banyak gitu. Nah satunya dalam bekerja ya. Akhirnya apa? Adam dan Hawa itu diusir dari tanah Eden dan akhirnya ya bisa dibilang itu mereka bekerja keras di tanah yang suka luka dan lain sebagainya. Nah ini kontennya kerja keras, bekerja keras. Nah ini akhirnya terjadinya pekerjaan dunia dari sejak awal pun kita sudah bekerja sebagai seorang petani dan lain sebagainya. Terus-terusan akhirnya di kitab Amsal mengatakan bahwa kalau tangan orang rajin ini penting, rajin ini menjadi tengah yang paling kuat, rajin ini menjadi disiplin. Itu membawa setiap orang mendapat kelimpahan, mendapat keuntungan, mendapatkan hal-hal yang banyak gitu loh. Jadi orang yang rajin ini mengalahkan orang yang malas. Kalau kita bisa rajin ya, kita bisa sungguh-sungguh rajin, kita bisa mengalahkan banyak sekali orang malas sebenarnya. Orang malas menjadi beban bagi keluarganya. Orang malas menjadi beban bagi sesamanya. Orang malas menjadi beban bagi komunitasnya. Kalau malas menjadi beban, bagi contoh namanya komunitas itu. Berapa orangnya emang ada malas-malasan, tapi itu jadi beban bagi kita yang rajin, kita yang sungguh-sungguh. Kita yang berusaha untuk menaikkan standar komunitas kita naikkan konten kita dan sebagainya. Ada orang malas jadi berantakan gitu. Ada orang yang tidak mau kerja jadi berantakan. Ada orang yang tidak ini berantakan. Akhirnya ya itu. Akhirnya itu. Terus jangan lagi dalam kitab Tesalonika ya. Tesalonika juga mengatakan tentang bekerja juga paling jelas ya. Tesalonika 2 Tesalonika ayat 1 sampai 15 itu berbicara tentang berdoa dan bekerja. Nah, orang waktu di Tesalonika itu, jemaat Tesalonika itu banyak sekali tidak bekerja, banyak sekali yang mengangguran, banyak sekali malas-malasan karena ajaran sesat. Makanya kalau ada ajaran yang tidak baik bagi kehidupan kita, tidak baik kita ikuti, tidak baik kita jalani, itu akan membuat kita malas. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa disiplin, kita tidak bisa sungguh-sungguh, kita tidak bisa membawa setiap orang itu untuk sungguh-sungguh bekerja gitu. Nah itu yang terjadi dalam Tesalonika. Akhirnya apa? Akhirnya selainnya buat orang yang bekerja, taunya di rumah semua, taunya menjadi beban keluarga, taunya menjadi beban gereja, menjadi beban komunitas dan sebagainya. Nah itu akhirnya dengan tegas Paulus mengatakan bahwa kalau dia tidak bekerja, dia tidak boleh makan, tidak boleh mendapatkan upah, tidak boleh mendapatkan apa yang mereka miliki. Nah itu kalau kita tidak bekerja, kita malas-malasan. Kalau kita malas mendapatkan upah, kita malas tidak mendapatkan hal yang penting.
Sebab itu ya, ini untuk fresh graduate ya, kalau kalian malas, jangan bekerja. Kalian tidak mau bekerja, jangan makan. Udah jadi beban keluarga, jadi beban anak cucu kalian, jadi beban apapun itu lah, jadi beban komunitas. Kalau kalian tidak bekerja, ya udah beban. Saya bilang apa, kerja itu sehat. Ingat, itu bosmu, itu pemilikmu, itu tuanmu. Kalau Anda bilang oh protes, demo di mana-mana, protes dalam kerja, ingat itu bosmu, itu tuanmu. Kalau kalian tetap protes karena tuan kalian salah. Jadi kalian tidak punya kesempatan. Ingat, kerja itu sakit, kerja itu sorok, dari dosa kita sorok. Kita sakit, tapi ingat bekerja itu penting. Jadi kesimpulannya adalah jangan malas sebagai fresh graduate. Yang masih kuliah, tolong sungguh-sungguh kuliah. Cari banyak pelatihan, naikkan asal kalian, naikkan skill kalian, naikkan banyak sekali orang-orang yang ada. Naikkan apapun itu yang kalian miliki. Naikkan mental kalian, naikkan koordinasi kalian, naikkan skill kalian. Banyak skill di internet itu banyak. Tapi kalian tidak mau latihan. Perbanyak sertifikat, perbanyak pelatihan, perbanyak apapun itu. Siapa tahu ketika kalian bisa nganu, bisa dapat. Memang secara CV nyari pengalaman kerja lebih tinggi, nyari orang kuliahnya bagus dan sebagainya. Tapi kalau kalian punya yang berbeda, kalian banyak melatih hidup kalian, banyak punya komunitas, banyak punya teman dan lain sebagainya. Niscaya itu cepat dapat pekerjaan. Pasti kalian dapat pekerjaan dengan baik. Pasti kalian bisa dapatkan reward yang baik. Pasti kalian bisa dapat kerjaan yang baik apapun itu. Itu adalah skill yang kalian butuhkan. Jangan malas, naikkan otak kalian. Temukan tujuan kalian bekerja saat ini. Jangan cuma uang, tapi ingat karir kalian jauh lebih diperuntukkan di era saat ini.